Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pada pelajaran pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa bersama. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi masyarakat Arab sebelum datangnya Islam pada dasarnya sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala dari risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana kita ketahui bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang putra yaitu bernama Nabi Ismail. Yang mana setelah Nabi Ibrahim wafat, risalah kenabian dilanjutkan oleh anaknya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dari perjalanan Nabi Ibrahim dan keluarganya, ada yang tahu salah satu syariat yang ditinggalkan oleh keluarga beliau? Ya, benar sekali, yaitu salah satunya adalah tentang kurban, yang mana kita dilakukan oleh umat Islam pada hari raya Idul Adha. Nah, ketika risalah Nabi Ibrahim ini sudah dilanjutkan oleh Nabi Ismail, lalu ketika Nabi Ismail ini wafat, dari sinilah awal mulanya masyarakat Arab menjadi jahiliyah atau tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala, namun mereka masih mengenal siapa itu Tuhan, tapi melalui cara yang salah, yaitu datang dari seorang pemuka dari suku Huza'ah yang bernama Amir bin Lubai. Jadi Amir bin Lubai ini melakukan suatu perjalanan menuju Syam. Si Amir ini melakukan perjalanan menuju Syam. Lalu di Syam dia tuh melihat orang-orang menyembah berhala. Lalu terbetiklah di pikiran si Amir ini untuk membawa satu berhala menuju Mekah. Lalu akhirnya si Amir ini pulang dengan membawa satu berhala yang bernama Hubal. Lalu ditaruhlah Hubal ini di Ka'bah. Lalu orang-orang pada bertanya, wahai Amir, ini itu apa? Amir menjelaskan bahwasanya ketika dia melakukan perjalanan ke Syam, dia melihat orang-orang Syam menyembah berhala dan mengatakan bahwasanya berhala ini yang bernama Hubal adalah perantara kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, dari Hubal ini adalah berhala tertinggi yang ada di Mekah itu sendiri. Lalu turunlah Lata dan Uzza. Setelah Lata dan Uzza, maka di sekitar Ka'bah itu terpenuhi oleh berhala-berhala, yang mana masyarakat Arab mempercayai bahwasanya ketika mereka berdoa di hadapan berhala, maka itu adalah sebagai wasilah mereka untuk menyambungkan hajatnya kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Lalu dari kondisi seperti inilah maka masyarakat Arab dikatakan sebagai masyarakat yang jahil. Jahil di sini berarti bodoh, tapi bukan berarti bodoh dalam ilmu pengetahuan, tapi yaitu bodoh dalam keimanan. Yang mana tadinya mereka itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana tadinya mereka menauhidkan Allah Subhanahu wa taala, malah menjadi bodoh karena mereka melakukan hal yang salah, yaitu menyembah berhala. Maka dari sinilah masyarakat Arab dikatakan sebagai masyarakat yang jahiliyah, yaitu jauh dari kata ketauhidan, jauh dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada tahun gajah lahirlah Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau itu menyampaikan risalah kenabian setelah Nabi Ismail alaihissalam ini secara nasabnya, tapi di atas Nabi Muhammad tentu ada yang namanya Nabi Isa alaihissalam. Nah, dari sinilah kita bisa mengetahui kondisi masyarakat Arab itu sendiri, yang mana masyarakat Arab itu sendiri memang sebelum datangnya Islam adalah masyarakat yang jahil dari ketauhidan.
Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW membawakan risalahnya, mengatakan bahwasanya Tuhan yang benar itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena kondisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun dan menganggap itu adalah ajaran nenek moyangnya, maka masyarakat Arab tentu awalnya menentang, tapi ada beberapa yang menerima bahwasanya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah suatu kebenaran. Baik, seperti itu anak-anak materi kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.